Ingatkah Anda pada diri Anda 10 tahun yang lalu? Dunia di sekitar Anda sangat berbeda dari sekarang, bukan? Tidak heran, abad ke-21 adalah abad kemajuan teknologi yang pesat. Dan sekarang kita sedang maju dengan kecepatan menakjubkan. Jadi dunia kita akan seperti apa ya di tahun 2025? Kita punya 5 tahun lebih sedikit lagi menuju 2025. Dan sepertinya akan ada banyak hal-hal menarik dalam waktu 5 tahun. Ayo kita cari tahu. Panel surya akan mengalahkan bahan bakar fosil dalam produksi energi, yang menjadi sumber energi terbesar di planet ini. Para peneliti dari Thomson Reuters yakin ini akan terjadi karena pemakaian material baru dan modern. Dengan material ini, panel surya dapat menyerap lebih banyak sinar matahari, bahkan saat mendung. Realitas tertambah dan virtual akan menjadi hal yang biasa. Sekarang, keduanya masih cukup baru dan mentah. Tetapi 5 tahun lagi, ini akan menjadi teknologi yang digunakan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda dapat melakukan tur virtual keliling hotel sebelum memesan kamar. Atau bagaimana dengan mencermati model 3D semua barang di toko sebelum menaruhnya ke keranjang. Praktis. Berbicara tentang augmentasi, manusia sendiri juga akan menjadi lebih maju. Chip mikro akan ditanam ke dalam kulit daripada menggunakan kartu identitas kertas atau plastik. Anggota tubuh bionik akan memiliki semua fungsi lengan dan kaki yang betulan. Implan meningkatkan kerja organ dalam, dan seterusnya. Tahun 2025, semua ini dan masih banyak lagi akan tersedia secara massal, menjadi lebih populer dan murah. Kemacetan lalu lintas akan terselesaikan atau sangat mendekati terselesaikan dengan meningkatnya permintaan untuk mobil tanpa pengemudi dan bahkan mobil terbang. Wah, sudah tidak sabar rasanya. Faktor manusia akan menurun drastis. Dan karena manusialah alasan utama dari kemacetan, kota-kota besar akhirnya dapat menikmati jalan yang relatif kosong dan kita semua dapat menyelesaikan keperluan kita dengan tepat waktu. Tidak sabar deh. Oh iya, bahan bakar minyak akan jadi ingatan saja di 2025. Kendaraan bertenaga listrik dan hidrogen akan menggantikan tenaga gas dari pasaran. Dan mobil bertenaga surya kemungkinan akan muncul dan secara bertahap menggantikan model lainnya. Bayangkan saja, semua mobil yang hanya memerlukan sinar matahari dan waktu untuk mengisi energi sebelum dapat digunakan untuk bepergian kemanapun kita mau. Tidak akan ada lagi kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Internet of Things, internet untuk segalanya, atau IoT, akan ada di mana-mana. Rumah pintar, kantor pintar, bangunan pintar, semuanya akan terhubung satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh jaringan internal yang tertutup. Tinggal sendiri tidak masalah, karena Anda akan dapat pulang dari kantor dengan rumah yang bersih dan makan malam hangat. Segalanya dapat dilakukan secara otomatis, hanya dengan beberapa klik di layar smartphone atau tablet Anda. Internet akan menjadi benar-benar global. Saat ini, hanya 3 miliar orang di dunia yang memiliki akses konstan ke web, sementara 5 miliar yang lain hanya memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali. Beberapa perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan SpaceX sudah bekerja sama dalam sebuah proyek yang akan menyebarkan internet ke semua penjuru dunia dengan kecepatan di atas 1 megabit per detik. Di 2025 seharusnya sudah berjalan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan akan berinovasi besar. Dalam kurun 5 tahun, AI tidak hanya akan mampu menjawab pertanyaan sederhana dan mengikuti perintah, tetapi juga akan menjadi lebih kompleks dan semakin banyak ingin tahu. Bahkan, mungkin akan dapat diajak berbicara. Tidak seperti Siri sekarang ini, tetapi seperti Jarvis-nya Tony Stark. Intinya, ini akan menjadi penolong utama setiap orang. Dunia medis juga akan berkembang. Bahkan sekarang, semakin banyak kemajuan yang dibuat di bidang penting ini. Dan dalam waktu 5 tahun, para dokter akan menemukan solusi untuk penyakit-penyakit ganas yang kita hadapi sekarang. Ini termasuk obat untuk kanker, AIDS, diabetes, Alzheimer, dan banyak kondisi-kondisi lain yang mengganggu manusia selama ini. Tentunya, ini tidak semudah kedengarannya, dan awalnya tidak akan murah. Tetapi yang paling penting adalah jawabannya akan ditemukan, dan sisanya hanya masalah waktu. Genom manusia akhirnya akan dimengerti, dan hanya masalah etis saja yang tersisa sebelum modifikasi genetik manusia tersedia. Dengannya, kita dapat menghapus kondisi-kondisi genetik yang tidak diinginkan dari anak kecil, bahkan sebelum mereka lahir. Sampai saat ini, para ilmuwan dari seluruh dunia masih memperdebatkan kemungkinan ini. Jadi, pada 2025, masalah ini seharusnya sudah mendapat jawaban. Plastik akhirnya akan menjadi bagian dari masa lalu. Laporan Thomson Reuters, perusahaan yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya, menjelaskan bahwa di tahun 2025, kemasan plastik akan digantikan dengan bahan-bahan biodegradasi
yang terbuat dari selulosa untuk semua kebutuhan. Tidak akan lagi mengotori daratan dan lautan, kita akan membuat langkah besar menuju planet yang lebih hijau. Dan material baru ini akan seperti plastik, sehingga akan sulit dibedakan. Sedikit fiksi ilmiah untuk Anda. Teleportasi dan perjalanan lintas waktu tidak hanya menjadi mitos lagi. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa teleportasi kuantum mungkin dilakukan. Sementara yang lain melakukan eksperimen di mana partikel kembali ke keadaannya semula, sehingga tampak seperti perjalanan lintas waktu. Para peneliti menekankan bahwa eksperimen kuantum ini tidak dapat membuktikan bahwa hal-hal ini dapat diulang di dunia nyata. Dan tentu saja, kita tidak akan bisa pergi ke masa lalu atau berteleportasi ke penjuru dunia dalam waktu 5 tahun. Namun, konsep ini sendiri akan menjadi lebih nyata. Seiring dengan modifikasi genetik menjadi hal yang biasa, tanaman yang dimodifikasi akan ditanam di dalam ruangan. Perubahan pada DNA tanaman akan membuatnya lebih tangguh dan tidak rentan gagal, sehingga pada saat yang sama meningkatkan hasil panen. Masa-masa ketika GMO diperdebatkan akan telah lama berlalu, dan semua orang akan dapat merasakan perkembangannya. Robot akan mengambil alih pekerjaan yang paling kasar di pasar. Jadi, manusia dapat mengalihkan perhatiannya ke tugas-tugas yang lebih intelektual dan membuat lahan-lahan baru untuk dipelajari. Semua yang dapat dilakukan oleh robot tidak memerlukan bantuan manusia lagi. Namun, di beberapa bidang, para pekerja robot ini tidak akan sepenuhnya mandiri. Mereka harus dikontrol oleh manusia, baik secara langsung atau dengan memprogramnya untuk mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan. Masalah ini akan membuka pekerjaan baru, jadi tidak perlu takut bahwa robot akan mengambil pekerjaan kita dan menambah tingkat pengangguran. Berbicara tentang belajar, memperoleh keterampilan baru akan jauh lebih mudah dalam 5 tahun dari sekarang. Dengan pengembangan AR atau realitas tertambah dan VR, realitas virtual yang dibahas sebelumnya, bahkan keterampilan paling teknis tidak akan lagi membutuhkan kehadiran fisik di ruang yang sama dengan guru di sekolah. Ingin belajar mengendarai mobil? Ada simulator, tepat di dalam kenyamanan rumah sendiri. Bahkan metode belajar seperti ini belum akan terlalu dipakai, tetapi pasti akan mulai diminati oleh orang-orang dan bertambah populer seiring berjalannya waktu. Pembelajaran mesin juga akan maju pesat. Teknologi seperti penerjemah elektronik mendekati sempurna. Sistem navigasi yang menyesuaikan dengan cara menyetirmu, serta gadget dan perangkat lunak lainnya akan membuat hidup sehari-hari kita jauh lebih mudah. Kita akan dapat berkomunikasi dengan siapapun yang kita mau, nyaris tanpa hambatan bahasa, dan melakukan rutinitas kita secara cepat dan nyaman. Dan semuanya berkat mesin pintar yang dapat mengajari diri sendiri dari lingkungannya, dan keputusan-keputusan yang diambil baik oleh manusia di sekelilingnya atau mesin itu sendiri. Koneksi internet seluler 5G akan menjadi teknologi yang umum di sebagian besar negara dan kota-kota yang paling maju secara teknologi. Dengan 4G, dibutuhkan hingga 1 jam untuk mengunduh film dari web. 5G berada di level yang sama sekali baru, mampu mengunduh film yang sama hanya dalam beberapa detik. Kecepatan koneksi ini sangat mencengangkan, dan kemungkinan banyak hal dilakukan, mulai dari siaran acara olahraga secara real time seperti yang dilakukan selama Olimpiade musim dingin di Pyeongchang tahun 2018, hingga manipulasi robot bedah jarak jauh oleh dokter. Blockchain akan menjadi metode pilihan untuk mentransfer uang dan aset berharga antara sesama pengguna dan organisasi. Anda pasti sudah tahu tentang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang berdasarkan teknologi blockchain. Singkatnya, ini memungkinkan Anda untuk menyingkirkan perantara saat mentransfer uang, sehingga menjadi lebih aman dan langsung. Misalnya, ketika Anda melakukan transfer dari kartu ke kartu, bank berperan sebagai perantaranya, melacak semua transaksi dan berhak memblokir akun jika Anda dianggap melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dengan blockchain, tidak ada orang lain selain diri Anda sendiri yang tahu tentang kegiatan Anda. Luar biasa ya. Anda pun tahu uang Anda selalu ada di tangan, sampai Anda menghabiskannya tentunya ya. Yang terakhir, hiburan akan menjadi semakin beragam dengan populernya pariwisata antariksa. Saat ini pengusaha seperti Richard Branson dan Elon Musk sedang bersiap-siap meluncurkan tur ruang angkasa pertama mereka yang hanya akan terjangkau bagi orang-orang terkaya di dunia. Tetapi di tahun 2025, biaya itu perlahan-lahan akan mulai berkurang karena seluruh prosesnya akan jadi lebih mudah dilakukan. Tentu kita semua tidak akan dapat melihat bintang-bintang secara langsung karena pasti masih akan sangat mahal. Tetapi hal ini adalah permulaan dan siapa tahu mungkin dalam dekade selanjutnya kita akan dapat mengendarai roket ke orbit seperti kita terbang di pesawat saat ini. Menurut Anda, apa yang akan terjadi dalam waktu 5 tahun? Beritahu di kolom komentar di bawah ini. Hey,
Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi tunggu, jangan terbang dengan jetpack dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Tetap di sisi terang kehidupan bersama Brightside.